sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi perjalanan hidupmu selama tahun yang baru ini. Jumpa kembali dengan saya Pater Dion Damis SVD dalam renungan harian Embun Sabda Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, bertepatan dengan hari pertama tahun yang baru menurut kalender umum, gereja merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah atau hari ke-8 Oktav Natal. Penghormatan terhadap Bunda Maria sebagai Bunda Allah sudah berlangsung lama dalam gereja sejak Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Bersamaan dengan pengakuan iman gereja terhadap Yesus Kristus sebagai satu pribadi dan dua kodrat, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia, gereja juga menghormati keibuan ilahi Bunda Maria. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Paus Paulus ke-6 menetapkan hari raya ini sebagai salah satu hari raya resmi dalam kalender gereja Katolik. Gelar Bunda Allah merupakan penghormatan tertinggi gereja terhadap Bunda Maria. Gelar ini diturunkan dari bahasa Yunani, Theotokos, artinya pembawa Tuhan. Kita menghormati keibuan ilahi Bunda Maria yang melahirkan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia yang adalah Allah. Pada hari ini kita diingatkan akan peran penting Bunda Maria dalam rencana keselamatan kita. Melalui Roh Kudus, Allah Bapa mempersiapkan Bunda Maria sebagai ibu dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus dimungkinkan dengan persetujuan Bunda Maria atas rencana Allah dengan mengatakan, "Jadilah padaku menurut perkataan." Saudara-saudara, kita merayakan hari raya ini pada hari terakhir Oktav Natal dan pada hari pertama tahun yang baru. Hari raya Maria Bunda Allah memiliki kaitan erat dengan Natal. Sangat pantas kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Sang Juru Selamat. Dikatakan dalam bacaan kedua bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, lahir dari seorang wanita, datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa dan menjadikan kita anak-anak Allah. Dalam konteks tahun baru, hari raya ini mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, Bunda Maria adalah pengantara rahmat Allah bagi kita. Dalam bacaan kedua kita diingatkan bahwa berkat Allah yang tertinggi adalah Yesus Kristus putranya yang datang untuk menyelamatkan manusia. Dan berkat ini datang kepada kita lewat seorang wanita, yaitu Bunda Maria. Kedatangan Yesus memberikan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kita, sekaligus menciptakan relasi yang baru antara manusia dengan Allah, yang membuka kemungkinan baru bagi kita untuk melihat Allah sebagai Aba, sebagai Bapa. Tentu dalam perjalanan kita di tahun ini, kita senantiasa merindukan berkat, merindukan rahmat Allah. Maka Bunda Maria juga menjadi bunda kita, di mana kita bisa berdoa, mohon pendampingan dan perlindungan agar kita juga mendapatkan rahmat Allah, rahmat yang kita butuhkan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, Bunda Maria memberikan teladan bagi kita
dalam seluruh siara kita pada tahun yang baru ini. Pada permulaan tahun, kita selalu memiliki rencana-rencana, kita selalu memiliki resolusi-resolusi, dan kita berniat untuk membarui hidup kita. Bagi kita, Natal adalah sebuah permulaan yang baru. Kelahiran Yesus adalah sebuah pembaruan terhadap dunia, pembaruan terhadap hidup kita. Dan di sini kita melihat peran Bunda Maria dalam proses pembaruan itu. Dalam Injil dikatakan, setelah Bunda Maria mendengar berita dari para gembala, ia merenung dan menyimpan semuanya dalam hati. Bunda Maria mencoba memahami semua peristiwa yang dia alami dalam terang rencana dan kehendak Tuhan. Dia adalah seorang pribadi yang kontemplatif, yang tenang, yang mencoba melihat segala sesuatu dari kerangka rencana dan kehendak Tuhan. Ini merupakan teladan bagi kita dalam menghadapi seluruh peristiwa hidup kita selama tahun yang baru ini. Mungkin ada banyak peristiwa yang menggembirakan, mungkin juga ada peristiwa yang menyedihkan, kita tidak tahu persis. Tetapi sebagai orang beriman, keyakinan kita hanya satu, bahwa Tuhan selalu memiliki rencana atas semua peristiwa dan pengalaman yang kita alami. Maka sikap Bunda Maria yang pertama-tama merenung, mendengar, dan juga membaca kehendak Tuhan seharusnya juga menjadi resolusi spiritual kita dalam ziarah hidup kita selama tahun ini. Semoga kita menghadapi semua peristiwa dan pengalaman kita dengan ketenangan dan dengan pertama-tama bertanya kepada Tuhan lewat refleksi pribadi apa yang Tuhan kehendaki dari semua peristiwa itu. Dan ketika kita mampu melihat kehendak Tuhan, kita akan lebih berani, lebih punya harapan, lebih optimis dalam menghadapi semua pengalaman hidup kita. Semoga Bunda Maria tetap menjadi bunda kita yang senantiasa bersama kita, yang senantiasa mendengarkan dan membawa keluh kesah kita kepada putranya Yesus Kristus dalam seluruh hidup kita selama tahun yang baru. Maka baiklah kita mengingat terus kata-kata berkat Tuhan yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup dan rencanamu selama tahun yang baru ini selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.